Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1, kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Singapura Bangsa Karawang, akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Penyesuaian Diri Remaja. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive, dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional ini maksudnya ialah secara positif memiliki respons emosional yang tepat pada sebuah situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Penyesuaian diri secara positif. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian diri yang salah. A. Reaksi bertahan. 1. Rasionalisasi, yaitu bertahan dengan cari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. 2. Represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalaman yang kurang enak ke alam tidak sadar. 3. Proyeksi, yaitu melemparkan sebuah kegagalan diri kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. 4. Sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan fakta atau kenyataan. B. Reaksi menyerang atau aggressive reaction. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku. 1. Selalu membenarkan diri. 2. Mau berkuasa dalam setiap situasi. 3. Bersikap senang mengganggu orang lain. 4. Menggertak baik dengan ucapan maupun perbuatan. 5. Menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka. 6. Menunjukkan menyerang dan merusak. 7. Keras kepala dalam perbuatannya. 8. Bersikap balas dendam. 9. Memperkosa hak orang lain. 10. Tindakan yang serampangan. 11. Marah secara sadis. C. Reaksi melarikan diri atau escape reaction. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan. Seolah-olah sudah tercapai, banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu narkotika, dan regresi, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkah perkembangan yang lebih awal. Misal, orang dewasa yang bersikap dan bertingkah seperti anak kecil dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama adalah kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga yaitu penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajar, kekondisian, penentuan diri atau self-determination, frustasi, dan konflik. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Yang kelima yaitu penentuan kultural, termasuk agama. Yang keenam kondisi jasmania seperti pembawaan, dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Yang pertama, pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Lalu yang kedua, belajar.
Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Lalu yang ketiga, determinasi diri. Determinasi diri mempunyai peranan yang penting dalam proses penyesuaian diri, karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri akan banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengarahkan dan mengendalikan dirinya. Lalu yang keempat, konflik dan penyesuaian. Beberapa konflik dapat bermanfaat dan memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan. Cara seseorang mengatasi konfliknya dengan meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara sosial, atau mungkin malah sebaliknya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.